Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia dari Prodi S1 Penyuluhan Pertanian. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan Al-Quran. Seorang muslim yang membaca Al-Quran akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa satu kebaikan, dan dari satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kebaikan yang didapatkannya bisa menghapus semua kesalahan yang telah dilakukan. Semakin banyak membaca Al-Quran, maka pahala yang akan didapatkan juga semakin besar. Ada beberapa keutamaan dalam membaca Al-Quran, yaitu satu, membaca Al-Quran akan mendapat banyak keuntungan. Kedua, dapat mendapatkan pahala yang banyak. Ketiga, tetap dapat pahala meskipun tidak lancar dalam membacanya. Keempat, mendatangkan syafaat dari akhir kiamat. Kelima, dapat menjadi hati lebih tentram. Keenam, hati yang akan dikaruniai cahaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir, jurusan FKPK dari Prodi Penyuluhan Pertanian. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mempelajari Al-Quran, isi dalam Al-Quran dan makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran. Selain mempelajari Al-Quran, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mengamalkan isi-isi apa saja yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Adapun maksud mengajarkan Al-Quran yaitu mengajari orang lain cara membaca Al-Quran yang benar berdasarkan hukum tajwid. Kita tahu mengajarkan Al-Quran adalah salah satu perbuatan yang sangat terpuji. Untuk itu, kita sebagai umat muslim yang baik diwajibkan untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pernah berkata pada para sahabat untuk selalu mempelajari isi dan mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Bahkan orang paling mulia di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, sangat suka membaca Al-Quran. Bahkan setiap hari Nabi selalu membaca Al-Quran. Untuk itu, saya mengajak pada para saudara sekalian untuk selalu mempelajari dan mengajarkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh hukum mempelajari ilmu tajwid, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dan tujuan mempelajari ilmu tajwid.
Jadi ilmu tajwid merupakan bagian dari ulumul Quran yang perlu dipelajari, mengingat hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, adapun pengertian ilmu tajwid menurut bahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu artinya pengetahuan, dan yang kedua tajwid artinya bagus atau membaguskan. Sedangkan secara istilah ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang bagaimana cara membaca setiap huruf dab ayat dalam Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga semua hak huruf dalam Al-Quran dapat dipenuhi semuanya. Adapun tujuan dari mempelajari ilmu tajwid, yang pertama, agar pembaca dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar yang disesuaikan dengan makhraj dan sifatnya. Yang kedua, agar dapat memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca Al-Quran yang benar. Yang ketiga, menjaga lisan pembaca agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terjerumus ke perbuatan dosa. Dari ketiga tujuan tersebut, maka dalam proses belajar mengajar ilmu tajwid harus mempunyai kiat tersendiri agar dapat memenuhi tujuan yang diinginkan. Kiat yang dimaksud misalnya proses belajar mengajar antara guru dan siswa harus berhadap-hadapan sehingga siswa mengerti benar suara yang dialunkan sekaligus dapat melihat mimik gurunya. Demikian hal itu sangat membantu dalam mengetahui kedudukan huruf secara pasti, baik berdasarkan makhraj maupun sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan pengertian dan tujuan dari mempelajari ilmu tajwid. Kembali ke inti materi. Hukum dari mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid ada dua. Yang pertama fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dapat diwakili oleh seorang muslim. Yang kedua fardu ain, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pembaca Al-Quran. Dari tinjauan hukum tersebut, ilmu tajwid dapat diklasifikasikan sebagai alat yang dapat membantu memperbaiki bacaan Al-Quran. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattalil Qur'ana ta'lila, yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Di dalam ayat tersebut terdapat lafal tartil yang memiliki dua makna. Pertama, makna nisya, yaitu dalam membaca ayat suci Al-Quran diharapkan tetap tenang, pelan, disuarakan dengan baik, bertempat di tempat yang baik. Yang kedua, makna maknawi, yaitu dalam membaca Al-Quran diharuskan dengan ketentuan tajwid, baik itu makhraj, mad, sifat, wakaf, dan sebagainya. Makna inilah yang dimaksud oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, bahwa yang dimaksud tartib adalah ilmu tajwid yang berarti memperbaiki bacaan huruf-hurufnya serta mengetahui tempat pemberhentian kalimat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.